Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salam dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para siswa sekalian, kelas 11 siswa SMK Muhammadiyah Bungurup masih belajar dari rumah dalam kondisi seperti saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari segala macam mara bahaya dan musibah di masa kondisi COVID-19 ini. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita sejarah dan periodisasi Muhammadiyah. Untuk hari ini saya mengajak kepada siswa memperkenalkan bagaimana struktur kepengurusan pada awal berdirinya Muhammadiyah. Karena ini adalah organisasi, nanti dia punya struktur organisasi. Ada ketua, ada sekretaris, wakil sekretaris, komisaris, dan anggota. Jadi kalau kita lihat di sini sudah terstruktur dengan baik sebenarnya. Ya, ada ketua Khemat Dahlan dan seterusnya sampai anggota-anggotanya ada. Jadi kalau maksud saya di sini selain memperkenalkan bagaimana struktur organisasi pengurus Muhammadiyah pada awal berdirinya 100 tahun yang lalu, ya. Nah, sini juga saya memberikan sedikit saran kalau kita membuat siswa sekalian membuat sebuah organisasi, apakah itu organisasi kecil-kecilan seperti pencinta alam, sepak bola, apalagi pencinta anak motor. Minimal ada struktur organisasi seperti ini yang kita buat, ya. Baik, kita lanjut. Para tokoh yang menjadi pengurus ketua umum di Muhammadiyah masa penjajahan Belanda dan Jepang sebelum merdeka. Jadi Muhammadiyah dipimpin adalah 4 tokoh sebelum kita merdeka. Jadi Muhammadiyah ini berdiri sebelum merdeka Indonesia. Yang pertama adalah Kiai Ahmad Dahlan, memimpin Muhammadiyah kurang lebih 11 tahun. Beliau ketua, beliau sekaligus pendirinya. Itu. Yang kedua, Kiai Haji Ibrahim. Kiai Haji Ibrahim ini memimpin Muhammadiyah juga sama, 11 tahun namanya. Beliau ini adalah adik ipar, saudara ipar dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, adik dari istrinya, Nyai Walidah, Siti Walidah. Yang ketiga, secara sepak saja ya, Kiai Haji Hisam. Kiai Haji Hisam ini memimpin Muhammadiyah kurang lebih 3 tahun. Kalau dalam catatan sejarah, kalau saya tidak salah, beliau wafat sehingga hanya memimpin Muhammadiyah cepat sekali. Hanya sekitar 3 tahun, 3 tahunan. Beliau ini adalah salah satu murid santri daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi beliau masih muda pada waktu itu menjadi santri daripada Kiai Ahmad Dahlan. Yang terakhir, Kiai Haji Mas Mansur, ini orang jauh-jauh dari Surabaya belajar Muhammadiyah. Beliau dari namanya Mas Mansur, orang Surabaya. Beliau ini menjadi pengurus Muhammadiyah kurang lebih sekitar 6 tahunan, ya, 6 tahun. Ini 4 orang tokoh Muhammadiyah yang memimpin Muhammadiyah pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Baik, kita melangkah secara cepat saja. Bagian B, kalau tadi sebelum kemerdekaan, bagian B ini sesudah kemerdekaan dan masa Orde Lama. Disebut masa Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, presiden pertama. Ya, untuk tahun ini dimulai dari 1946 sampai 1968. Muhammadiyah sudah berkembang, ya. Sudah mulai dari banyak sekolah-sekolah. Pendidikannya sudah semakin maju, ya. Panti asuhan sudah berdiri beberapa, ya. Sudah berdiri panti sosial sudah berdiri beberapa di kawasan-kawasan di Jawa dan sudah bergerak ke luar Pulau Jawa, membangun sekolah, membangun panti asuhan, membangun berbagai kegiatan sosial lainnya. Serta ada juga sudah mulai berpolitik. Sudah mulai berpolitik karena sudah merdeka. Sudah ada pemilu pada waktu itu, ya. Ada yang jadi birokrasi, yaitu masuk menjadi pemerintahan, masuk dalam struktur pemerintahan. Apakah dia jadi camat, lurah, anggota DPRD dan seterusnya barangkali ya, seperti itu, ya. Paragraf yang kedua. Pada masa ini juga Muhammadiyah banyak mengirim kadernya baik secara langsung maupun secara tidak langsung menjadi politisi.
ya, anggota Senayan kalau sekarang ini, anggota dewan ya, anggota dewan. Dulu, masuk partai, pengurus partai di Partai Masyumi, karena Partai Masyumi ini adalah partai khusus orang-orang tokoh-tokoh Islam. Dulu ada namanya PNI, Partai Nasional Indonesia, bagian nasionalisme. Ada Partai Masyumi, untuk orang Islam, khusus untuk orang Islam ini. Yang ketiga, Partai Komunis Indonesia, karena dulu ada partai berpaham komunis, itu ya, ada 3 dulu. Yang terakhir, paragraf yang ketiga, ya, itu tadi, karena komunis ini memberontak, kita tahun 1965 disebut gerakan pemberantasan gerakan 30 September 1965. Gini kalau Anda mau lihat bagaimana pemberontakan PKI ini, bagaimana dia ingin merebut kekuasaan di pemerintahan, bagaimana dia ingin merubah Pancasila, ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Ada di YouTube, mudah-mudahan masih ada filmnya ini. Kalau dulu waktu saya kecil sering diputar di televisi TVRI pada waktu itu, waktu masih kecil. Kalau sekarang saya kurang tahu juga. Sudah tidak ada saya lihat ya. Nah ini, secara singkat saja. Yang terakhir, materi kita yang terakhir, di sini saya ingin mengajak kepada siswa untuk mengenal tokoh-tokoh Muhammadiyah yang memimpin Muhammadiyah sesudah masa kemerdekaan atau disebut dengan Orde Lama di bawah Presiden Soekarno. Yang pertama Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo ini adalah salah satu anggota yang masuk dalam struktur BPUPKI, Badan Persiapan Urusan Panitia Kemerdekaan Indonesia kalau saya tidak salah, BPUPKI, proklamasi. Sebelum Indonesia merdeka, ada namanya Panitia 9 BPUPKI. Beliau ini salah satu, Ki Bagus Hadikusumo ini adalah salah satu anggota dari BPUPKI ini untuk persiapan proklamasi kemerdekaan bersama dengan Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta, ya. Karena dimulai dari tahun 1943. Yang ketiga, Buya A.R. Sultan Mansur. Namanya agak bukan Kiai Haji, bukan Ki Bagus, tapi namanya Buya A.R. Sultan Mansur. Buya Abdul Rashid Sultan Mansur. Beliau ini orang apa? Orang Sumatera. Orang Sumatera dia. Disebut Buya karena beliau ini kalau guru besar pada waktu itu. Beliau ini adalah seorang aktivis di Muhammadiyah, aktivis, sering mengkritik pemerintahan. Kalau sekarang Buya itu profesor kalau zaman sekarang ya. Baik, yang ketiga, Kiai Haji Yunus Anis. Kiai Yunus Anis ini adalah anak daripada Kiai Haji Anis. Beliau ini seorang bangsawan, seorang raden di Yogyakarta. Beliau ini seorang bapak administrasi di Muhammadiyah ya. Beliau ini menata Muhammadiyah dengan administrasi yang lebih baik ya. Memimpin Muhammadiyah kurang lebih 3-4 tahunan. Yang terakhir, Kiai Haji Ahmad Badawi. Beliau ini adalah penasehat bidang agama untuk Presiden Soekarno. Jadi beliau ini penasehat khusus agama. Kalau ada persoalan-persoalan agama, Presiden Soekarno sering bertanya kepada Ahmad Badawi, meminta pertimbangan kepada Kiai Haji Ahmad Badawi. Beliau ini salah satu orang yang dipercaya oleh Presiden Soekarno pada waktu itu. Baik, demikian materi pada kesempatan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Seperti biasa, silahkan dicatat, difoto, lalu dikirimkan kepada saya sebagai absensi pada pertemuan kali ini. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.